AC Milan terancam kehilangan pelatih Massimiliano Allegri jika gagal finish di 4 besar Serie A musim ini dan tidak lolos ke Liga Champions. Kontrak Allegri sebenarnya masih berlaku hingga 2027 dan bisa otomatis diperpanjang sampai 2028 jika Milan berhasil tampil di Liga Champions musim depan. Namun media Italia menyebut kegagalan mencapai target itu bisa membuat Allegri memilih meninggalkan klub. Mantan pelatih Juventus tersebut juga dikabarkan tertarik menangani timnas Italia yang saat ini sedang mencari pelatih baru. Situasi ini bisa semakin rumit karena beberapa sosok penting lain juga disebut berpeluang pergi, termasuk Luka Modric dan direktur klub Iglitare. Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi internal AC Milan memang disebut kurang stabil. Hubungan manajemen dengan supporter memanas akibat kebijakan tiket dan transfer pemain. Media Italia juga banyak mengkritik pemilik klub Red Bird Capital yang dianggap kurang serius membangun tim untuk bersaing meraih gelar juara Liga. AC Milan dikabarkan tertarik mendatangkan bek Nathan Ake untuk memperkuat lini pertahanan musim depan. Menurut laporan media Belanda Voetbal International, Milan sudah mengincar pemain Manchester City itu sejak bursa transfer musim dingin lalu. Namun saat itu transfer gagal karena pelatih Pep Guardiola masih membutuhkan Ake yang sedang dibutuhkan tim akibat badai cedera. AC Milan disebut ingin menambah bek berpengalaman, apalagi jika pelatih Massimiliano Allegri tetap memakai skema 3 bek musim depan. Selain Milan, Juventus dan AS Roma juga dikabarkan tertarik kepada Ake. Namun peluang transfer disebut bergantung pada apakah klub-klub tersebut berhasil lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Musim ini Nathan Ake sendiri tampil 29 kali di semua kompetisi bersama Manchester City. Meski kontraknya masih berlaku sampai 2027, posisinya di dalam tim mulai berkurang. Satu kendala terbesar bagi AC Milan adalah gaji Ake yang dinilai cukup tinggi. Manchester United dikabarkan serius ingin mendatangkan Christian Pulisic pada bursa transfer musim panas nanti. Menurut laporan calciomercato.it, AC Milan siap melepas pemain asal Amerika Serikat itu dengan harga sekitar 60 juta euro atau lebih dari 1 triliun rupiah. Manchester United disebut tertarik karena Pulisic bisa bermain di beberapa posisi, mulai dari sayap, gelandang serang hingga penyerang kedua. Fleksibilitas itu membuatnya dianggap cocok untuk memperkuat lini serang setan merah. Jika transfer terjadi, Pulisic akan kembali bermain di Premier League setelah sebelumnya sempat membela Chelsea selama 4 tahun sebelum pindah ke Milan pada 2023 silam. Selama bermain di San Siro, Christian Pulisic dinilai menjadi salah satu pemain paling konsisten AC Milan, termasuk saat tim dilatih Paulo Fonseca maupun Sergio Conceição. Namun performanya mulai menurun sejak Januari lalu. Cedera dan perubahan posisi bermain disebut menjadi alasan Pulisic kesulitan tampil maksimal dan belum kembali mencetak gol musim ini. AC Milan sedang menghadapi masalah serius di lini serang. Tim asuhan Massimiliano Allegri baru mencetak 48 gol dari 35 pertandingan Serie A musim ini, dan ini menjadi catatan terburuk mereka dalam 1 dekade terakhir. Dilansir dari catatan statistik Liga, jumlah tersebut lebih rendah dibanding musim 2016-2017 yang juga dianggap kurang baik, di mana Milan masih bisa mencetak 57 gol. Bahkan jauh di bawah musim terbaik mereka dalam 10 tahun terakhir, yaitu 2023-2024 dengan 76 gol. Penurunan produktivitas ini juga sejalan dengan performa tim yang tidak stabil. Dalam 5 laga terakhir Serie A, Milan hanya meraih 1 kemenangan dan mengumpulkan 4 poin saja. Kondisi ini membuat posisi mereka di klasmen mulai terancam. Saat ini Milan berada di peringkat ketiga dengan 67 poin, namun hanya unggul tipis dari tim-tim di bawahnya seperti AS Roma dan Juventus. Bahkan Como 1907 juga mulai menekan dari posisi lebih bawah. Dengan hanya tersisa 3 pertandingan, setiap poin menjadi sangat penting bagi Milan untuk mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Namun, tren penurunan gol dan performa membuat peluang mereka kini berada dalam tekanan besar. Jean-Philippe Mateta mengungkapkan kekecewaannya setelah rencana kepindahannya ke AC Milan tidak terwujud. Dalam laporan wawancara yang dikutip media Inggris, penyerang Crystal Palace itu mengaku sangat berharap bisa bermain di Serie A bersama Milan.
Ia bahkan menyebut kegagalan transfer tersebut cukup menyakitkan karena kesempatan membela klub besar Italia itu sudah sangat ia nantikan. Mateta sebenarnya diproyeksikan bisa menambah kekuatan lini depan AC Milan jika transfer itu terjadi, namun rencana tersebut akhirnya batal tanpa kesepakatan. Meski kecewa, Mateta tetap memilih fokus melanjutkan karirnya bersama Crystal Palace di Premier League. Ia menilai pengalaman ini menjadi pelajaran untuk tetap profesional dan tidak larut dalam kegagalan. Untuk kedepannya, Mateta tetap membuka peluang untuk bisa bermain di Serie A sambil berusaha tampil maksimal bersama klubnya saat ini. AC Milan kembali jadi sorotan setelah kebijakan manajemen di bawah pemilik Redbird Capital dinilai lebih fokus pada keuntungan finansial dibanding prestasi di lapangan. Menurut jurnalis Italia Carlo Vesta, posisi CEO AC Milan Giorgio Forlani diperkirakan tetap dipertahankan meski performa tim belum memuaskan musim ini. Vesta menjelaskan keputusan itu mencerminkan prioritas pemilik klub Gary Cardinali yang disebut lebih mengutamakan stabilitas keuangan ketimbang hasil olahraga. Ia juga menilai Forlani dianggap berhasil menjaga sisi finansial klub sehingga posisinya relatif aman di dalam struktur manajemen Milan. Dalam pandangannya tidak banyak perubahan besar yang dilakukan Cardinali sejak mengambil alih klub, berbeda dengan klub lain yang biasanya cepat melakukan pergantian manajemen saat hasil buruk. Vesta menambahkan, nasib Milan baru akan lebih jelas setelah musim Serie A berakhir, terutama terkait apakah tim asuhan Massimiliano Allegri berhasil lolos ke Liga Champions. Jika Milan gagal masuk 4 besar, tekanan dari fans diperkirakan akan meningkat, terutama terkait arah investasi dan ambisi klub di masa depan. AC Milan dikabarkan akan melakukan perubahan besar di lini tengah saat menghadapi Atalanta akhir pekan ini setelah hasil buruk di laga sebelumnya melawan Sassuolo. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, salah satu perubahan utama adalah kemungkinan Josef Fofana dimainkan sebagai gelandang bertahan atau the playing midfielder, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Ardon Jazari. Ardon Jazari disebut kehilangan tempat setelah melakukan kesalahan dalam proses build-up yang berujung pada gol pertama Sassuolo di laga sebelumnya. Kondisi itu membuat staf pelatih mempertimbangkan opsi lain untuk memperkuat kontrol di lini tengah. Meski sempat muncul nama lain seperti Samuel Ricci, media Italia menyebut Fofana menjadi pilihan utama karena pengalamannya bermain sebagai gelandang bertahan. Fofana sendiri sebenarnya lebih sering dimainkan sedikit lebih maju musim ini, namun catatan performanya menunjukkan ia tetap efektif dalam membantu transisi permainan dan progres bola ke depan. Meski kontribusi gol dan assist menurun dibanding musim sebelumnya, perannya dalam membangun serangan tetap penting. Dalam wawancara dengan El Cube, Fofana pernah menyebut dirinya lebih nyaman bermain di posisi yang lebih dalam karena bisa mengatur tempo dan mengalirkan bola ke depan dengan lebih efektif. Perubahan ini disebut sesuai dengan kebutuhan sistem pelatih Massimiliano Allegri yang menuntut gelandang nomor 6 aktif dalam distribusi bola progresif untuk membantu serangan tim. AC Milan kembali diterpa masalah internal setelah gelombang protes besar datang dari para supporter. Kali ini sasaran utama kritik adalah CEO klub Giorgio Forlani. Para pendukung Rossoneri menilai strategi transfer klub berjalan lambat dan tidak jelas. Mereka bahkan meluncurkan petisi yang menuntut Forlani segera dicopot dari jabatannya karena dianggap menjadi penghambat dalam proses perekrutan pemain. Sejak menjabat CEO pada 2022, Forlani dinilai terlalu banyak mengambil keputusan penting dalam transfer pemain. Situasi ini disebut membuat tim asuhan Massimiliano Allegri tidak selalu mendapatkan pemain yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Meski direktur olahraga Iglitari sudah ditunjuk untuk membantu urusan transfer, para supporter menilai perubahan yang diharapkan belum terlihat hingga saat ini. Karena hubungan dekat Forlani dengan pemilik klub Redbird Capital,
kritik dari fans lebih banyak diarahkan kepadanya sebagai representasi manajemen klub. Ribuan tanda tangan sudah terkumpul dalam petisi yang tersebar luas di media sosial. Di tengah tekanan itu, performa AC Milan juga menurun. Dalam beberapa laga terakhir Serie A, Milan hanya meraih 7 poin dari 7 pertandingan, membuat posisi mereka untuk lolos ke Liga Champions musim depan ikut terancam. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.